apa sih kepedulian menjaga lingkungan sekitar dan menjaga kesehatan. Oke, sebelumnya semoga keluarga yang ada di rumah sehat-sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kita lanjut aja ya. Lingkungan agar tetap bersih. Apa sih pentingnya menjaga lingkungan? Nah, salah satu masalah terbesar yang ada di masyarakat yaitu masalah kebersihan dan kesehatan. Ini harus menjadi perhatian karena hal ini juga menyangkut tentang lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat sehingga aktivitas sehari-hari berjalan dengan baik dan normal. Nah, selain itu juga kan lingkungan bersih itu kan terhindarnya dari penyakit, terhindarnya dari virus. Itu sebenarnya pentingnya menjaga lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya sehat, maka terciptanya juga hidup yang sehat, tidak tidak mudah terserang penyakit, intinya gitu. Kalau lingkungannya bersih, kalau lingkungannya kotor, jangankan sehat, dipandang aja udah nggak enak ya. Oke, lanjut. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, caranya itu banyak ya, bisa dengan cara apapun lah, semudah kita. Dimulai dari diri kita dulu sendiri, baru kita bisa mengingatkan orang lain. Nah, di sini ada beberapa tips ya dari saya cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Yang pertama, membersihkan ruangan yang ada di dalam rumah. Oke, nggak usah jauh-jauh dulu, kita cek-cekin dulu ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kita, apakah bersih atau kotor atau berantakan. Kalau emang kotor atau berantakan, coba kita bersihin, kita rapi-rapiin ya. Biar apa? Biar enak dipandang, biar nggak semrawut, biar nggak timbulnya virus ataupun penyakit yang ada di dalam ruangan kita yang kotor. Nah, sebisa mungkin kita bersihin biar bersih, biar enak dipandang, biar nyaman untuk ditempati. Oke, selanjutnya sesering mungkin membersihkan kamar mandi. Nah, ini penting juga nih. Jangan lupa kita cek kamar mandi kita apakah kotor atau bersih. Kenapa sih kita harus bersihin kamar mandi? Ya karena kamar mandi itu kan tempatnya najis. Tempatnya kita buang air besar, tempatnya kita buang air kecil, tempatnya kita mandi. Nah, situ juga berhubungan dengan kesehatan. Kalau kamar mandinya aja kotor, pasti di situ banyak tempat berkembang biaknya virus atau penyakit. Nah, jadi sebisa mungkin kita cek nih, bersih nggak kamar mandinya, bersih nggak klosetnya, bersih nggak lantai kamar mandinya. Nah, kalau emang udah bersih kan enak kalau kita pakai ya. Oke, selanjutnya menggunakan pakaian masing-masing tidak dicampur. Nah, menggunakan pakaian ini kan badan-badan kita yang make ya. Jadi janganlah kita campur sama pakaian yang lain, misalnya pakaian kakak, adik ataupun bapak atau ibu. Nah, karena kita juga nggak tahu ya badan kita ini lagi sehat atau enggak, badan kita ini bawa penyakit atau enggak. Nah, jadi seharusnya sih pakaian kita tuh dipisah-pisahin, rak bajunya kita harus pisahin juga, apalagi jangan sampai makainya campur ganti-gantian gitu ya, jangan sampai, karena itu juga menyebabkan penularan penyakit ya, virus jorok juga. Maksa ya pakai baju dicampur-campur gitu kan nggak sehat juga ya. Oke, selanjutnya bersihkan halaman rumah. Nah, setelah dalam ruangan bersih gitu, kamar mandi juga udah oke, kita cek halaman rumah kita bersih atau enggak sih halaman kita. Kita lihat, cek teras kita ada debu atau kotoran enggak, ada apa segala macem. Kalau kotor ya kita bersihin, kita sapu, kita pel gitu. Biar apa? Biar bersih, biar nggak ada penyakit, biar nggak ada kuman juga. Nah, selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga salah satu masalah yang sebagian orang mungkin dianggap sepele ya. Sampah. Kalau dari diri kita sendiri aja buang sampah aja masih sembarangan, gimana kita pengen hidup sehat ya? Kalau dari diri kitanya sendiri aja masih suka kayak gitu. Nah,
kan udah ada tempat sampah ya. Kalau kita makan atau bungkusnya gitu ya, jangan dibuang sembarangan, kasihan juga yang bersihin gitu kan ya. Kalau kita mau habis makan bungkusnya kita buang ke tempat sampah. Selanjutnya, seringkali membersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Setelah kita pastikan halaman rumah kita bersih, teras rumah kita bersih, tidak ada kotoran, nah kita keluar rumah, nah depan rumah biasanya ada saluran air atau got ya. Kita cek, coba kita lihat aja, nih aliran airnya lancar apa enggak, tersumbat atau mampet apa enggak, apa ada sampahnya. Kalau emang tersumbat dan ada sampahnya ya kita bersihin lah, pakai apa gitu, pakai pacul juga bisa kan, atau pakai apa, biar apa sih, biar biar bersih gitu, biar nggak tersumbat. Kalau tersumbat kan airnya ketahan jadi ngeluap jadi ke jalan. Nah sedangkan air aliran itu kan, saluran air itu kan bekas apa kan, kotoran, limbah rumah tangga kan. Kalau sampai ngeluap ke jalan kan nggak bagus, nggak sehat juga, nggak enak dipandang, apalagi bau kan. Nah makanya dari situ sebisa mungkin kita lihat nih saluran air rumah kita ini lancar apa enggak. Nah, kalau tersumbat ya kita bersihin. Oke, selanjutnya biasakan bangun pagi dan jangan lupa berolahraga. Nah, emang rada susah sih kalau suruh bangun pagi emang awalnya. Ya coba kita perbaikilah sedikit-sedikit, coba kita pasang alarm gitu, style alarm sebelum jam subuh gitu, bangun pagi ya. Habis bangun pagi beresin kamar, olahraga lah sedikit, push up berapa kali gitu, 5 kali, yang gak usah banyak-banyak, lari-lari kecil di tempat sambil regang-regangin otot yang kaku habis tidur semalaman gitu. Biar apa sih ya, biar gak kaku ototnya. Nah selain meregangkan otot yang kaku, bangun pagi juga kan menyehatkan badan. Kita bangun pagi hirup udara seger gitu, otak freshnya gitu, lagi seger-segernya gitu kan, enak gitu, sehat lah. Jaringan-jaringan sel otak kita tuh pada bangun semuanya. Nah di situ kelebihannya dari bangun pagi ya, selain melatih kedisiplinan juga menyehatkan badan. Selanjutnya, mengikuti kegiatan kerja bakti secara rutin. Nah pasti manfaatnya mengikuti kerja bakti ya, selain kerja bakti ya, selain untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama ya, nggak cuma bersihin doang, ada sisi lainnya ya, kita dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang di sekitar, mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahmi, itu juga bagus ya. Selain lingkungannya bersih, tali persaudaraannya juga tetap kuat gitu, interaksi sosialnya tetap dapet lah gitu, nggak canggung. Nah selanjutnya, menguras bak mandi sesering mungkin. Nah ini nih, kalau kamar mandi, kloset, lantai kamar mandi kita bersih, jangan lupa kita cek bak mandinya. Bak mandinya ini kotor, udah lumutan apa ada kotorannya, kita cekin. Kalau emang kotor kita bersihin, kita sikat lah, kita kuras sampai bersih. Nah kalau bersih kan yang ngerasain kita sendiri, mandi airnya nggak kotor, nggak keruh, buat mandi juga, buat buang air juga kan enak, bersih airnya, nggak kotor. Nah selanjutnya, menanam pohon di lahan yang kosong ya, agar lingkungan terasa sejuk. Coba ya sebisa mungkin nanam pohon apa gitu, kayak depan rumah misalnya ada tanah kosong sedikit, iseng-iseng tanamin pohon mangga apa pohon apa gitu ya, setidaknya biar hawa rumah itu nggak panas juga, kita sebagai tempat sirkulasi udara juga ya pohon itu kan, biar nggak sumpek lah, biar adem, biar sejuk gitu. Selanjutnya, membuang air yang menggenang di pot agar tidak dijadikan sarang nyamuk. Nah ini juga penting nih, kadang kita cuma lihat halaman kita bersih, halaman kita nggak ada kotoran ya, nggak ada sampah juga yang tergeletak di halaman kita. Kita juga harus memperhatikan ada nggak sih misalnya
di botol air minum itu ada air yang genang, ataupun di pot tanaman kita yang nggak kepake itu ada air yang tergenang. Nah, coba cek kalau emang ada air yang tergenang, langsung aja buang ya, karena itu tuh tempatnya nyamuk bertelur ya, di itu, di air yang genang, air yang menggenang. Kalau kita nggak bersihin air yang mengenang di dalam pot itu, ya jadinya jadi sarang nyamuk, jadi tempat bertelurnya nyamuk. Kalau nyamuknya DBD kan bahaya ya. Nah, selanjutnya, tidak mengotori atau mencemari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, ini penting nih. Kita udah capek-capek ikut kerja bakti, misalnya seminggu sekali. Nah, tapi kita tetap aja buang sampah seenaknya, padahal udah ada tempat sampah. Nah, ini juga harus ada kesadaran diri ya. Masa kita capek-capek bersihin lingkungan gitu, udah mau bersih tapi malah dikotorin sama tangan kita sendiri. Nah, itu juga nggak baik ya. Oke, selanjutnya, karena sekarang nih corona juga nih kayaknya lagi naik-naiknya nih, lagi rame-ramenya juga nih, apalagi sekarang ada varian baru, korban juga bertambah banyak ya. Semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang sehat ya tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan juga. Nah, bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang? Tips dari saya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, di rumah aja. Ya kalau nggak ada pentingan yang mendesaknya, nggak perlu-perlu amat ya, mending di rumah aja lah ya. Kecuali kalau orang tua kita kerja lah, itu kalau kita misalnya pengen kemana ya, kalau nggak penting-penting amat ya ditahan aja dulu. Kalau emang mendesak banget ya, jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa pakai masker juga. Nah, yang kedua, sering kali mencuci tangan. Nah, kan tangan kita nggak tahu ya, habis dari luar misalkan, habis megang apa kan nggak tahu. Nah, tangan itu juga yang kita pegang-pegang apa ya, di luar rumah itu kan nggak tahu kan ada virus gitu kan, nggak kelihatan di tangan gitu. Itu juga sebagai tempat bersarangnya penyakit juga. Nah, dimulai dari tangan, kita megang-megang benda apa, nah sebisa mungkin ya cuci tangan lah ya, cuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir. Nah, ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, ini anjuran dari pemerintah juga agar menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kan kita juga nggak tahu virus itu bentuknya kayak gimana, ada di mana, terus tempatnya di mana aja, kan kita nggak tahu. Nah, sebisa mungkin kalau kita ketemu sama orang ya jaga jarak lah, minimal yaitu 1,5 meter, karena kita juga nggak tahu orang yang ada di dekat kita itu sedang sakit, atau emang di badan itu emang nempel penyakit gitu kan, kita juga nggak tahu kalau deket-deket gitu. Lagi pula ini virus juga kan nggak kelihatan. Nah, jadi cari aman lah, 1,5 meter itu udah oke lah. Oke, yang keempat, memakai masker. Nah, jangan lupa juga kalau kita keluar rumah jangan lupa pakai masker. Nah, kan dari pemerintah juga udah diingetin berapa kali ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, apa sih fungsinya pakai masker? Ngap gitu kan, susah napas juga. Nah, kan virus itu kan nggak tahu ada di mana, apa melayang-layang di udara, kita hirup masuk ke hidung kan, jadi kita kena sendiri malah jadinya. Nah, jadi ya cari amannya ya untuk meminimalisir kita terjangkitnya virus ya, setidaknya kita pakai masker buat jaga-jaga. Nah, yang kelima ya, menjauhi kerumunan. Ya karena kita di masa pandemi COVID begini ya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya, mau ngapain aja bebas, mau ada acara apa bebas gitu ya. Mohon bersabar aja, kita lagi diuji kayak gini ya, sebisa mungkin jaga kesehatan, kasihan juga kan
dokter yang ada di rumah sakit yang udah berjuang buat kita semua kan, melawan penyakit ini, virus ini yang gak hilang-hilang gitu. Ya kalau ada kerumunan sebaiknya dihindari dulu itu kan, kita juga nggak tahu itu kerumunan itu jadi tempatnya penyakit atau enggak gitu kan. Sebaiknya kita hindari, mohon bersabar aja, mohon doanya ya agar ya corona ini cepat hilang lah dari negara kita ini. Oke, yang ke-6, memakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, tidak lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kita udah ngikutin protokol kesehatan, tapi makan kita nggak dijaga, sama aja bohong. Selain kita ngikutin protokol kesehatan, ya pola makan kita juga harus diatur, harus dijaga. Biar apa sih? Biar imun tubuh kita ini, asupan tubuh kita ini tercukupi, nggak kurang. Nah, selain manfaat dari makanan yang bergizi itu kan ya biar badan kita sehat, biar imun kita kuat, nggak gampang sakit juga. Itu juga manfaat dari makanan kita yang bergizi. Nah, selanjutnya banyak minum air putih minimal 2 liter. Nah, banyak minum air putih ya, karena zaman sekarang ini kan musimnya pancaroba, musim nggak jelas, dari panas banget, dari perpindahan cuacanya ini ekstrim lah, makanya banyak orang yang sakit juga. Ya setidaknya buat protek kita kan minum air 2 liter. Nah ini saran dari dokter, setahu saya dokter nyaranin sehari itu minum 2 liter air. Biar apa? Biar nggak dehidrasi, biar tenggorokan kita nggak kering, biar cairan di tubuh kita ini tercukupi, nggak kurang ya. Nah itu tadi beberapa tips dari saya menjaga kesehatan di masa pandemi. Pesan saya ya, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan diri sendiri. Ya kalau diri sendiri nggak bisa, kalau diri kita aja sakit ya mau ngapa-ngapain kan susah, mau ngapa-ngapain kan ribet juga, nggak enak. Intinya badan kita sehat aja dulu lah, jangan keluyuran kalau bisa ya. Kalau emang nggak penting amat ya jangan keluar rumah gitu. Kalau emang penting ya jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Nah pesan saya sih itu aja ya. Ya sisanya ya mohon bantu tolong doanya aja. Ini mungkin ujian ya dari Allah biar kita sadar gitu, biar kita tahu ya kalau kesehatan itu mahal harganya. Nah, ya semoga keluarga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.